3, 2, 1. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sekian waktu terakhir kita dapat menyaksikan dari berbagai media yang memberitakan tentang saudara-saudara kita di Palestina, begitu besar penderitaan mereka, mengalami serangan yang bertubi-tubi, menghadapi sebuah kondisi yang jauh sekali dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai, alladzina yuqatiluna fi sabilihi, orang-orang yang berperang di jalannya. Yang bagaimana? Yaitu yang sofan, dalam sof-sof yang rapi, dalam barisan-barisan yang rapi. Ka'annahum bunyanun marsus. Yang mereka itu seperti layaknya bangunan yang kokoh. Bagaimana kita bisa membuat bangunan yang kokoh, membentuk sebuah bangunan yang kokoh dalam jamaah kaum muslimin ini? Tentu kita harus membuat barisan kita ini menjadi barisan yang rapi, barisan yang rapat, barisan yang saling mengaitkan diri kita dengan yang lain, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka sudah barang tentu bagi kita untuk harus peduli dengan saudara-saudara kita, apalagi Rasulullah SAW pernah menyampaikan, udhilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa qadirun. Barang siapa yang di sampingnya ada seorang mukmin yang direndahkan, lalu dia tidak menolongnya padahal dia mampu. Jadi udhilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa qadirun ala an yansurahu adallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang di sampingnya ada seorang mukmin yang direndahkan lalu dia tidak menolongnya padahal dia mampu, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla akan merendahkannya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan sampai kemudian ketidakpedulian kita ini menyebabkan kita menjadi makhluk yang sangat direndahkan, serendah-rendahnya di hari kiamat nanti. Ini adalah sebuah kezaliman yang sebenar-benarnya, kemunkaran yang sebenar-benarnya. Padahal dalam hadis yang lain beliau juga pernah menyampaikan, idza ra'a minkum munkaran, jika di antara kalian menyaksikan kemunkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan, dengan otoritasnya, dengan powernya. Memang kalau dengan tangan itu kalau diartikan secara denotatif itu ya dengan tangan kita, dengan tangan kanan kiri kita ini kan tentu kita nggak mungkin kalau kita berangkat semua ke sana. Tetapi para mufassirin menjelaskan bahwa di antara makna dari dengan tangan itu adalah dengan otoritasnya,
Kalau nggak mampu, falyughayyiru, fa illam yastati' falyughayyiru bilisani. Maka rubahlah dengan lisan. Dengan menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Apalagi dengan sekarang ini kita telah dimudahkan dengan teknologi adanya media sosial. Kita sampaikan hal ini kepada saudara-saudara kita. Kita ajak saudara-saudara kita untuk membela saudara-saudara kita yang sedang menderita. Kalau masih nggak mampu juga, fa illam yastati' fabi qalbi. Maka dengan hatinya. Wadzalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berupaya bersama-sama untuk bisa melakukan pembelaan kepada saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisanya dengan menolong saudara kita menggunakan harta kita, marilah kita infakkan harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga bisa mengurangi penderitaannya, bisa meringankan masalah-masalah yang dihadapi, dan kita berharap masalah tersebut segera bisa terselesaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita semua, sampai kemenangan itu juga kita dapatkan di akhirat nanti karena apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Mungkin itu sebagai tadzkirah untuk kita semua agar kita bisa benar-benar peduli kepada, bukan hanya pada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita dalam sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain, sehingga dengan kepedulian kita, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari kondisi di mana kita akan direndahkan di hadapan makhluk yang lain di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.